Oke teman-teman, berjumpa lagi ya pada kesempatan kali ini. Seperti biasa ya teman-teman, kalau bahasan-bahasan sebelumnya kita itu membahas tentang kita berjualan odading atau bolang-balik dan cakwe teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya sedikit akan cerita saja teman-teman tentang kaitan dengan ketika saya membuat konten ini tentang kebanyakan tentang odading dan cakwe teman-teman. Jadi saya bercerita sebenarnya ini menjadi suatu inspirasi buat teman-teman semua, dan saya sendiri awalnya juga tidak sengaja atau teman-teman ya, tidak kepikiran dulu-dulu itu membuat sebuah konten tentang usaha ini kan seperti itu. Dan saya juga berpikir kenapa kok tidak dari awal-awal gitu saja kan. Dan saya mulai membuat konten itu kan di 2021 ya, jadi sekitar 2 tahun lebih ya seperti itu. Dan itu awalnya juga saya memberanikan diri, sebenarnya malu juga gitu kan, karena saya kepikiran membuat YouTube, konten YouTube itu bukan masalah dagang ini. Jadi konten pertama saya itu adalah ngevlog, belajar untuk ngevlog, dan saya juga membuat channel cadangan seperti itu. Saya upload beberapa video, ternyata yang lebih menarik itu adalah tentang berjualan odading ataupun cakwe ini ya teman-teman. Tapi sayang juga itu kan ketika membuat konten setelah viralnya odading dulu ya. Jadi sebenarnya sudah terlambat saya itu membuat konten. Tapi tidak masalah teman-teman ya. Yang penting pada intinya, pada dasarnya saya sendiri sharing dan berbagi ilmu semampu saya seperti itu. Mungkin bagi sebagian teman-teman bisa menerima dengan kehadiran channel saya seperti itu atau akun saya. Tapi sebagian mungkin masih tetap kekeh untuk mengkritisi ataupun kurang sempurnanya dari channel saya tentang pembahasan tentang odading dan cakwe. Nah ini secara jujur saja teman-teman, setelah saya berjalan sekitar 2 tahun itu, 2 tahun lebih ya seperti ini. Jadi memang banyak sekali kekurangan dan apa yang sudah saya berikan di konten ini seperti itu. Jadi itulah yang saya lakukan teman-teman. Jadi tidak ada yang harus saya tutup-tutupi, karena itulah dasar saya membuat konten-konten ini dan berdasarkan pengalaman ya teman. Jadi kegiatan hari-harian saya seperti itu. Cuma kekurangannya nggak mungkin juga ya, pas saya membuat konten itu pas juga saya juga usahanya tidak seramai-ramai waktu dulu-dulu, karena saya sudah berpindah tempat, bahkan usaha-usaha yang ada sudah saya serahkan sama adik-adik seperti itu. Saya sendiri ya merintis awalan seperti itu. Jadi kekurangannya adalah ketika saya membuat konten juga tidak ada yang backup kan seperti, sehingga dengan sendirinya. Nah tetapi ya teman-teman, di sini poinnya kan saya juga bisa bersilaturahmi kepada beberapa teman-teman kita selaku sama pedagang seperti itu. Kemudian banyak juga ternyata subscriber kita yang belajar gitu kan, dan mereka bisa kan seperti itu. Itu yang poin pentingnya ya. Saya juga senang lah seperti itu. Dan yang kedua, ini berkaitan dengan, saya cerita sejujurnya teman-teman, berkaitan dengan pendapatan saya melalui YouTube seperti itu, melalui konten-konten ini. Dan memang tidak terlalu viral ya video-video yang saya buat itu, hanya mungkin kalau yang ditonton orang itu mungkin ribuan lah, sebatas 20.000, mungkin 15.000 itu ada seperti itu. Bahkan ada satu video yang sampai 70-an ribu. Cuma itu tidak spesifikasi membahas tentang odadingnya secara umumnya, secara global, masalah bahan-bahan yang kita pakai kan seperti itu. Nah berkaitan dengan ini kan sebagai apa juga ya, sebagai jawab klarifikasi saya juga, ada beberapa mungkin subscriber kita itu ya mungkin terlalu membuat seolah-olah apa yang saya buat itu saya tutup-tutupi seperti itu. Jadi menganggap bahwa setiap konten yang saya buat itu akan menghasilkan besar. Artinya eh, tujuan saya membuat konten itu semata-mata adalah kita mencari uang dari YouTube. Padahal teman-teman ya, ini saya buka saja, kalau secara pendapatan saya selama 2 tahun di YouTube itu kecil teman-teman ya. Artinya hanya beberapa bulan sekali, bahkan 2 tahun itu mungkin 2-3 kali gajian gitu kan. Itu pun masih minim, mungkin 1,5 juta seperti itu. Nah akan tetapi teman-teman, ini hal yang menarik bagi saya sendiri. Ternyata suatu hal yang kita bagikan, suatu hal pengalaman yang kita share kepada teman-teman dan itu bisa berguna, kita itu akan mendapatkan rezeki dari yang lain kan seperti itu. Kalau jualan yang seperti biasa masih tetap berjalan seperti biasa teman-temannya, tidak mengganggu gitu kan. Tapi yang
yang kadang kerepotan saya itu kan adalah harus membuat konten di mana materi-materinya itu kan mungkin sudah habis, sudah blank ya teman-teman, karena ya itu aja yang kita bahas ya seperti itu. Tapi ini yang menjadi saya semakin konsisten gitu kan, semakin konsisten saya juga ternyata setelah terus melaju di YouTube, walaupun subscriber itu tidak beranjak ya, lama sekali tidak beranjak, kemudian pendapatan pun tidak beranjak, saya gitu-gitu aja, saya otomatis kan mencari celah lain. Jadi konten-konten saya tentang odading dan cakwe di YouTube itu tetap berjalan, dan saya membuat konten-konten juga di Facebook. Nah ternyata di Facebook ini kadang-kadang ada kejutan-kejutan yang luar biasa menurut saya. Jadi saya pikir rezeki itu kan memang tidak harus dari satu titik ya teman-teman. Contohnya saya, kalau dipikir ya teman-teman, saya dagang harian ini dengan konten saat ini ya lebih besar pendapatan dari dagang sendiri kan seperti itu. Tapi kenapa tetap konten? Karena satu, mungkin kita sudah terbiasa dengan interaksi ya, interaksi kita berbagi pengalaman pada teman-teman semua seperti itu. Yang berikutnya mungkin karena sudah menjadi hobi ya teman-teman. Jadi setelah saya berjalannya 2 tahun itu konten ini menurut saya sudah menjadi hobi sendiri, sehingga menjadi seperti hiburan ya teman-teman. Jadi kalau kita jenuh gitu kan, jenuh dari jualan, jenuh dari kegiatan kita yang monoton ini gitu kan, saya suka konten seperti itu. Kadang-kadang keluar kadang seperti itu. Tapi kalau saat-saat ini memang jarang sekali ya teman-teman, karena memang waktunya itu sangat singkat sekali, sehingga ya tidak bisa lah untuk keluar untuk mencari konten. Tetapi kedepannya teman-teman ya, kedepannya saya juga kan tidak mungkin akan terus membahas spesifikasi tentang usaha-usaha yang kita jalani saat ini. Kita sudah banyak sharing ya, sudah banyak apa yang saya aplikatifkan di lapangan, saya sharekan kepada teman-teman semua, begitulah yang realnya gitu kan, sehingga bahan-bahan dan materi yang saya miliki itu kan lama-lama ngeblank teman-teman. Apa yang akan menjadi suatu hal permasalahan, apa yang menjadi suatu hal yang baru kan gitu kan. Kemarin sempat berpikir teman-teman, rencananya saya akan membuka usaha, akan membuka cabang gitu kan di Januari ini, tetapi ternyata nihilnya karena apa? Kita tidak mudah juga ya zaman sekarang itu membuka usaha baru, karena kita harus percaya dengan orang tertentu atau yang megang gitu kan. Sedangkan usaha seperti kita itu kan gampang-gampang susah teman. Kalau membuka cabang, buka usaha saja, menurut kita yang sudah biasa itu hal yang mudah, akan tetapi untuk merawatnya, karena kita sudah punya pengalaman ya. Saya juga seperti itu dulu waktu saya di Jawa, di Kalimantan, bahkan di Palembang, itu gampang sekali ketika sudah punya dana ya, sudah punya pegangan dana. Seperti sekarang saya berani untuk akan membuka kemarin karena ada teman yang ingin membackup. Tetapi kita melihat lagi di sisi lain gitu kan, sepertinya hal ini tidak mungkin terjadi karena apa? Satu, yang megangnya tidak bisa kita katakan konsisten seperti itu, karena kita tidak mau lah istilahnya kita tuh menyalahi diri sendiri, karena pernah terjerumus dulu pernah seperti itu teman ya. Jadi kita mau jatuh lagi tuh harus antisipasi, sehingga kita harus mawas untuk kedepannya. Makanya dengan itu saya sendiri mungkin kalau untuk pembahasan tentang odading dan cakwe ini kan, ini sudah mentok sebenarnya teman-teman. Mau apa lagi gitu kan, kadang-kadang mikirnya ya cuma sempat berpikir, dan kalau saya sudah punya dana tapi usaha ini tetap jalan, saya tuh pengen tur gitu. Artinya saya akan berjalan mengunjungi teman-teman yang pedagang-pedagang, terutama yang banyak-banyak kan di Pulau Jawa gitu. Itu sebenarnya sudah niat saya mungkin dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah gitu kan, ke Jawa Timur, sehingga nanti ke Bali kan rencana seperti itu. Cuma memang keadaan ekonomi ya, kadang-kadang kita sudah punya ekonomi yang kuat tetapi belum bisa waktunya kan seperti itu. Dan ketika sudah ada rencana, keuangan kita mepet sekali. Nah tapi mudah-mudahan pemikiran-pemikiran saya itu terlaksana, karena rencana saya sendiri teman-teman, saya itu ingin membesarkan salah satunya ya konten-konten di YouTube, karena satu YouTube juga saya terbengkalai gitu kan. Kemudian saya ingin membesarkan juga akun-akun Facebook ya seperti itu, karena Facebook saya itu punya akun Facebook profesional seperti itu, dan mengelola salah satu halaman juga dan Facebook lainnya, dan itu rata-rata sudah monetisasi, tinggal saya mengembangkan ya. Cuma tinggal modalnya, karena pendapatan saya itu kalau saya memaksakan untuk pendapatan dari konten gitu kan, sedangkan meninggalkan jualan saat ini, usaha kita saat ini, itu masih sia-sia. Tapi kalau saya harus tetap konsisten di jualan, kadang masa depan saya harus pikirkan, karena tidak selamanya juga
saya kan harus seperti ini karena cita-cita saya masih panjang ya teman-teman, sehingga nanti ya saya hanya minta supportnya dari teman-teman semua, apa yang sudah saya berikan pada teman-teman semua, artinya kita hanya saling berbagi dan semampu saya gitu kan. Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih lah bagi teman-teman semua, bagi subscriber semua yang selalu menyupport, walaupun kadang banyak yang saya tidak balas karena kesibukan ya. Kesibukannya bukan arti saya tidak apa ya, tidak ingin tahu gitu teman-teman ya, tapi kan karena saya harus ngurusi dagangan ini sendiri, apalagi posisi kalau sendiri seperti ini. Kemudian saya juga harus mencari konten ya, bahan-bahan konten buat Facebook Pro dan Facebook halaman kan seperti. Jadi kadang di rumah itu dikontrakan seperti ini ya teman-teman, sehabis jualan tidur sebentar sudah main HP cari bahan, kadang seinginnya juga pengen keluar tapi apalah daya teman-teman ya, seperti itu. Oke, jadi itu ya teman-teman, sharing saya, cerita saya di kesempatan kali ini berkaitan dengan konten-konten yang saya buat. Mungkin kedepannya ya semakin meluas kan seperti itu, tapi saat ini ya mohon maaf belum bisa membahas secara detail, dan mungkin kedepannya akan lebih baik lagi. Oke, terima kasih, kita berjumpa lagi di kesempatan dan video-video berikutnya.